Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, satu hal, saya mau bicara ini. Satu hal yang mengikat kehidupan manusia zaman sekarang itu adalah perasaan yang terlindungi, bahagia karena topangan materi. Orang bisa merasa aman, nyaman dalam hidupnya, seakan-akan secure hidupnya ketika dia punya kekayaan dunia. Dan di situ dia bisa merasakan bahwa hidupku sejahtera kalau aku memiliki kekayaan itu. Dan itu saya kira hampir semua orang, saudaraku. Hampir semua orang punya filosofi kebahagiaannya adalah ketika dia memiliki ekonomi yang baik, hidupnya akan nyaman, dan hidupnya akan tertopang karena semua hal atau banyak hal bisa dia penuhi. Dan itu saya kira hampir menjadi filosofi hidup orang yang hidup dari zaman ke zaman sampai hari ini. Dan orang-orang seperti ini, saudaraku, merasa terlindungi, dia bisa menikmati kebahagiaan hidup. Kalau dia punya fasilitas yang memang benar-benar dia dambakan, dia impikan, dan merasa topangan hidupnya itu cukup, maka dia bisa berkata, hidupku sungguh lengkap. Dan saya kira hampir semua seperti itu, dan dulu saya juga seperti itu, saudaraku. Itulah sebabnya banyak orang menjadikan satu kalimat begini, kemiskinan itu menjadi hantu dalam kehidupan seseorang. Betul. Faktanya itu sangat mengerikan bagi umat manusia kalau mereka masuk di dalam kemiskinan di dunia ini. Dan hampir, boleh saya katakan, semua orang di dunia ini hampir semuanya takut miskin, tapi tidak takut Allah. Halo? Loh, ini ngikutin nggak sampai di sini? Banyak orang di dunia ini, fakta lapangan, saudaraku. Banyak orang takut untuk jadi miskin, tapi mereka tidak takut akan Allah. Kenapa bisa begini? Karena mereka menganggap bahwa kekekalan itu bukan hal yang penting, dan mereka menganggap sepele tentang kekekalan. Padahal, saudaraku, api kekal atau terpisah dari Allah itu kengerian yang tidak bisa terbayangkan. Tadi malam saya pasang satu quotes di Instagram saya. Itu ada gambar mayat, saudaraku. Mayat menyesali selama ini dia mengejar apa yang fana. Tetapi herannya, manusia yang masih hidup itu mengejar apa yang disesali oleh mayat itu. Halo? Banyak orang hari ini mengejar harta dunia, harta benda, karena mereka berpikir bahwa ketika aku menumpukan diriku kepada harta dunia, semua aku miliki di dunia ini. Fasilitas-fasilitas hidup, aku damai hidupku. Maka boleh saya katakan, banyak orang hidup hari ini lebih takut tidak memiliki fasilitas dunia daripada mereka takut akan neraka. Mereka anggap kekekalan itu hal yang ringan, yang remeh, yang sepele. Padahal api kekal itu kengerian yang begitu dahsyat, saudaraku. Karena banyak orang hari ini yang ketika dia sudah tidak memiliki harta kekayaan, hatinya mulai kecut, dia mulai kecil. Dia merasa hidupnya gagal. Dunia itu punya stereotip, saudaraku. Dan kalau engkau dan saya mengikuti stereotip dunia, maka engkau tidak akan pernah bisa mengikuti stereotip Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dunia mendrive engkau dan saya untuk memiliki keinginan, dan dunia itu menawarkan terus keinginan untuk engkau memuaskan dagingmu, dan monstermu semakin besar. Dari hal kecil.
handphone. Kalau engkau tidak bisa menguasai dirimu, tiap tahun kau akan ganti handphone. Karena dunia menawarkan sesuatu yang baru tiap tahun. Belum lagi mobil, belum lagi ini dan itu. Banyak saudaraku. Orang semakin di drive, lihat ya. Zaman dulu, zaman papa mama saya mungkin, yang bisa saya lihat, mereka lihat. Orang dulu, zaman saya masih kecil, tahun 90-an lah, anggap aja begitu. Orang punya motor satu aja dulu bersyukurnya minta ampun, saudaraku. Betul nggak? Kadang ditaruh di kampung, ditaruh di depan, motornya dipanasin, udah, aduh rasanya bersyukur dengan hidup. Hari ini, orang punya mobil, mobil aja udah bagus, dia masih belum bersyukur, dia belum puas. Kenapa? Karena dunia mendrive hari-hari ini, kita semua manusia, untuk lebih. Oh nggak salah, tetapi ketika engkau menambatkan dan tenggelam dan fokusmu hanya urusan tentang dunia, maka kau terhilang, saudaraku. Dan itu cara kerja setan hari ini. Sampai akhirnya kita lupa bahwa ada fokus yang harus kita fokuskan dalam hari-hari hidup, yaitu kau harus berkenan di hadapan Allah setiap hari. Maka banyak orang hari ini yang merasa gagal dengan hidupnya. Kalau belum dapat jodoh, dia merasa hidupku gagal. Padahal orang yang menikah salah jodoh, merasa gagal juga. Dan sekarang yang betul menikah apa nggak menikah? Yang nggak menikah salah, merasa kurang hidupnya. Yang menikah salah, karena salah pilih jodoh. Bukan masalah menikah dan tidak menikahnya, tetapi bagaimana engkau menggenapi rencana Allah dalam hidupmu. Itu yang paling penting, saudaraku. Tapi orang banyak merasa gagal. Ketika mereka sudah menikah, tidak ada momongan, mereka merasa gagal lagi. Karena dunia men-setting, ada momongan. Maka dari itu, saudaraku, kompleks. Dunia, iblis, dengan segala kelicikannya, dia bisa memakai segala zaman, segala teknologi, segala hal dalam hidup manusia. Utamanya satu, membuat orang tidak fokus akan dia, akan Tuhan. Membuat orang merasa gagal dengan hidupnya. Membuat orang merasa Tuhan itu jahat dalam hidupnya. Tuhan itu tidak pernah memperhatikan hidupnya. Dan sampai di satu titik ada banyak orang yang berpikir begini, hidupku tidak lengkap. Hidupku tidak utuh. Hidupku rentan. Kenapa kau rentan? Kenapa kau tidak utuh? Karena memang Tuhan tidak berpihak pada diriku. Akhirnya, endingnya, banyak manusia yang menyalahkan Tuhan. Dan mereka tidak ada lagi, coba lihat anak muda hari ini, tidak lagi mau berurusan dengan Tuhan. Sampai sekarang gereja-gereja itu dibuat model kayak anak muda, saudaraku. Kalau Bapak Ibu lihat ya, dibuat begitu. Wah, sampai. Karena dunia begitu menarik. Dan gereja begitu membosankan. Di dalam gereja hanya penuh dengan penghakiman. Anak muda tidak mau masuk, kenapa? Lelah dihakimi. Belum di rumah lagi dihakimi oleh orang tua lagi. Di gereja dia mau duduk, dia mau belajar sesuatu untuk dia lebih tenang, hatinya lebih baik. Dihakimi pula dengan orang-orang di dalam gereja. Maka dari itu, saudaraku, kita harus benar-benar aware dengan hidup kita hari ini. Gereja sudah banyak yang kosong hari ini di luar negeri. Tidak banyak anak muda mau masuk. Tetapi hari ini orang sibuk dengan bangga dengan gerejanya, bangga dengan pengajarannya, bangga dengan semua sistem di dalam pelayanan gereja itu. Tapi mereka lupa bahwa hal terpenting di dalam sebuah pelayanan gereja ini adalah membawa semua umat fokusnya bukan kepada gerejanya, tetapi fokus kepada Tuhannya. Amin, saudaraku. Bagaimana caranya, pastor? Benahi setiap kita ini, membenahi diri. Semakin takut, semakin kudus, semakin suci, semakin stop menghakimi orang. Kalau kita ngomong menghakimi orang, hidupmu dan hidupku juga tidak lebih baik dari orang itu, saudaraku. Cuman kebetulan memang ada orang-orang yang jatuh secara moral dan terlihat. Kita umpet-umpetan, gak kelihatan. Tapi kita jago menghakimi orang. Cek di dalam kesendirianmu, apa yang kau perbuat? Adakah engkau hidup kudus atau tidak? Kalau kau masih belum hidup kudus, jangan menghakimi orang lain. Maka
Maka dari itu saudaraku, saya ngomong begini ya. Ada beberapa site yang saya buka. Setan bisa masuk di dalam banyak hal. Termasuk di gereja Tuhan sekalipun. Termasuk di dalam diri seorang rohaniawan sekalipun seperti saya, bisa setan masuk. Gagal. Kenapa gagal? Gerejamu tidak sebesar gereja itu. Gerejamu tidak se-crowd gereja itu. Kau gagal. Maka dari itu saudaraku, coba riset ulang. Apa tujuanmu hidup? Apa tujuanmu kau diciptakan? Apa tujuanmu bertuhan? Apa tujuanmu hidup? Apa tujuanmu duduk di gereja ini? Apa tujuanmu menjalani hari-hari hidup? Satu, engkau harus titik poinnya jadi korpus deliktinya Tuhan suatu hari nanti. That's it, tidak ada yang lain. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Maka jangan merasa gagal dengan hidup. Loh, tapi pastor, orang seusiaku sudah dapat ini, sudah begini dan begitu. Be yourself. Do your part yang terbaik. Maka kalau tidak saudaraku, maka engkau akan terjebak seperti dengan banyaknya manusia di luar sana. Dengan segala usaha mereka lakukan pada umumnya untuk meraih kekayaan sebanyak-banyaknya, meraih kesuksesan sebanyak-banyaknya, meraih nama baik sebanyak-banyaknya, meraih ini dan itu, intinya untuk memuaskan egomu. Cara berpikir seperti ini sebetulnya mempengaruhi banyak orang, termasuk banyak orang Kristen. Maka akhirnya saudaraku, perasaannya akan terlindungi dan menikmati kebahagiaan oleh topangan materi itu menjadi gaya hidup mereka. Jangan ngomong Anda sudah duduk di Rehobot Semarang, sudah belajar banyak suara kebenaran, Anda bebas dari itu. Belum tentu kalau Anda tidak berjuang sungguh-sungguh. Tuhan itu hebat loh saudaraku. Saya ngomong begini ini karena saya menyadari bahwa ada set-set di mana saya punya momen-momen yang ternyata ketika saya mengajarkan saya masih begitu. Saya tahu di mana monster saya masih ada. Saya tahu di mana battle yang harus saya perangi, di mana saya harus menang di battle itu. Maka saya berani ngomong, orang yang mengajarkan pun belum tentu melakukan itu. Loh, ini ngantuk gak bingung? Ini fakta. Ini fakta. Tapi paling tidak, kalau orang mengajarkannya dan dia berani membuka hatinya setiap hari buat Tuhan, dia akan tertampar dengan kebenaran yang diajarkan itu sendiri. Tetapi bagaimana dia mau menarik dirinya untuk berubah, itu tergantung responnya sendiri. Sejatinya saudaraku, perasaan terlindungi dan merasa bahagia oleh topangan materi itu sebetulnya hanya fantasi. Saya pernah saudaraku, beberapa kali saya naik pesawat ya. Itu dulu saya benar saudaraku, saya merasa dunia itu bisa dibeli dengan uang. Tapi memang faktanya begitu. Tapi ada yang tidak bisa dibeli. Contoh, ketika kau berada di pesawat, saya pernah beberapa kali. Ketika turbulensi, kau mau keluarkan uang berapa banyak pun untuk kau selamat, bisa nggak menyelamatkan? Itu fakta. Itu fakta bahwa kekayaanmu tidak bisa menyelamatkanmu di beberapa part hidupmu. Saya pernah saudaraku, itu sampai cus gitu. Itu kayak orang naik roller coaster, waduh ya Tuhan, semua wah. Saya paling takut ketinggian. Dulu, saya kalau di mall begitu saudaraku, saya lihat begini, rasanya ada yang gereng begitu. Tahu nggak saudaraku? Bapak Ibu nggak ya? Apalagi kalau pegang handphone begitu ya. Coba Bapak Ibu berani nggak pegang handphone terus tangannya di lantai 13 begitu ya, pegang gitu. Rasanya miris, rasanya kayak mau jatuh kan. Itu saya pesawat itu saudaraku, wah, saya cuma ngomong begini, Tuhan, jangan buat aku mati dengan cara begini. Kalau boleh, akhirnya jalan baik. Itu menunjukkan apa saudaraku?
Uang tidak bisa menyelamatkan engkau. Itu hal yang paling menakutkan, suasana menakutkan. Baru kita bisa berkata benar ya. Ternyata uang tidak bisa membawaku kepada keselamatan ketika ada hal-hal yang begitu beratnya. Ketika menghadapi bencana, kemarin ada orang banyak ngomong akan ada terjadi megatrust. Sekarang saya tanya sama kalian, uangmu bisa menyelamatkan bagaimana? Dan itu mendunia megatrust itu. Kita nggak bisa apa-apa, dan akhirnya kita bisa berkata, pasrah deh. Tetapi sudah sampai di titik-titik seperti ini, saudaraku. Masih banyak orang yang tidak menempatkan bahwa dia memiliki posisi krisis. Bahwa suatu saat mereka pasti akan ada di dalam pembaringan terakhir. Ini keadaan yang paling mengerikan, saudaraku. Rumahmu dan rumahku hanya masuk di dalam 2x1. Di tempat itu kita akan berhenti di situ, saudaraku. Itu perhentian sejarah kehidupan manusia di bumi ini, berhenti di 2x1. Dan di titik itu tidak ada seorang pun yang menemani engkau dan saya. Anda pernah membayangkan ini enggak? Bayangkan ini setiap saat, setiap waktu, saudaraku. Aku masih muda, pastor. Bayangkan itu, karena mati tidak ada syaratnya harus tua. Aku masih sehat, pastor. Tidak ada syaratnya harus sakit. Kematian anytime bisa mendatangi engkau dan saya. Di ujung maut itu tidak ada satu orang pun, pasanganmu pun, anakmu pun, orang tuamu pun tidak bisa menemanimu. Ini keadaan yang paling mengerikan. Maka dari itu, saudaraku, saya mau mengajak kepada kita semua. Apa yang menjadi prioritas hidupmu hari ini? Apa yang menjadi ambisimu hari ini? Apa yang kau kejar, apa yang kau pikirkan setiap saat dalam hidupmu hari ini? Itulah hidupmu. Kalau hari ini kau setiap saat kau memikirkan Tuhan, Tuhan dan Tuhan, bagaimana hidup kudus, bagaimana menyenangkan Dia, bagaimana membuat Dia tersenyum, bagaimana memuaskan hasrat Tuhan, maka hidupmu adalah Tuhan. Tapi kalau hari-hari hidupmu adalah tentang dunia, 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 dan dunia, be aware with your life. Saya khawatir, saudaraku, suatu hari nanti di tempat ini ada orang-orang yang terbuang dari hadirat Allah. Di dalam Lukas 16 ayat 9, firman Tuhan berkata begini, dan aku berkata kepadamu, Tuhan Yesus yang ngomong, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Jadi saudaraku, kalau ada orang yang bahagia terlindungi oleh topangan materi, dia bersahabat dengan dunia. Pertanyaannya begini deh, seberapa penting materi itu di dalam hidupmu? Seberapa Anda terobsesi dengan materi itu? Itu mempengaruhi hidupmu. Loh, pastor, berarti nggak boleh sungguh-sungguhlah bekerja. Tetapi begini loh, kau jangan tambatkan hatimu, uang itu untukku, memuaskanku. Itu saya dulu begitu, saudaraku. Saya itu punya cita-cita yang banyak. Oh, harus punya rumah konsepnya begini, mobil begini, tabungan begini, masa depan anak begini, hidup yang layak tuh begini. Ini semua nih harus dibongkar. Ini kalau nggak dirobohin, saudaraku, Anda akan menyembah mamon terus. Karena Anda yang akan kejar untuk impianmu semua ini. Harus jalan-jalan. Orang tuh macam-macam loh. Orang punya duit ya. Ada yang punya cita-cita apa? Sebelum kakinya rusak atau kakinya nggak bisa jalan lagi, saya harus sudah keliling dunia. Ada nggak? Anda ketemu dengan orang begitu banyak kan? Ada itu. Kalau nggak keliling dunia, nggak puas. Banyak impian.
Kalau Anda tidak merobohkan itu satu-satu, mulai hari ini Anda mulai duduk tenang, apa ya ambisiku ya? Kalau aku punya uang hari ini, apa dreamku? Itu harus dibuangin semua. Dan kembali di reset ulang, dreamku adalah untuk kepentingan Tuhan dan kerajaannya. That's it. Kalau aku punya uang hari ini, aku punya kesempatan diberkati secara materi hari ini, aku gunakan untuk kepentingan Tuhan. Contohnya apa? Hidupi orang tuamu yang baik. Halo? Hidupi mertuamu yang baik. Jangan pelit. Itu penting, saudaraku. Banyak orang hebat pelayanan, orang tuanya tidak diurus. Banyak orang hebat di luar sana, dikasih predikat oleh banyak orang, orangnya humble, baik, dan luar biasa, suka memberkati orang, tapi dia pelit sama orang tuanya, sama mertuanya. Di sini nggak ada. Coba tengok kiri kanannya, nggak ada. Coba muka-muka yang baik, haleluya, berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Ini orang tua yang anak-anak yang baik semuanya. Ya, apalagi ketika engkau bisa membantu banyak orang, anak-anak nggak bisa sekolah, kau sekolahkan. Halo, jangan kau habiskan untuk hobimu. Hobimu lebih besar daripada kau spend untuk kepentingan Tuhan. Jahat, saudaraku. Itu saya dulu. Saya mengakui di sini. Bahkan untuk kepentingan Tuhan itu nomor terakhir. Ingat ya, Tuhan taruh apapun di dalam hidupmu hari ini, termasuk uang di rekeningmu itu pun, itu milik Tuhan, bukan milikmu. Engkau hanya seorang manajer yang memanage uang ini. Bagaimana engkau mengelola untuk kepentingan Tuhan. Kalau hari ini, Pak, aku nggak punya ekonomi yang baik. Kau diberi kesehatan tubuh, kau diberi hidup, kau punya waktu, kau punya tenaga, kau punya pikiran, kau punya apa? Itu bukan punyamu juga, itu punya Tuhan. Maka hari ini saya boleh berkata, tidak ada satu orang pun yang berani berkata, aku tidak punya hal yang bisa aku persembahkan untuk Tuhan. Punya, semua kita punya. Orang yang berkebutuhan khusus pun dengan hal dia mungkin nggak bisa jalan atau dan sebagainya, dia pun masih bisa menggunakan pikirannya, menggunakan apapun untuk kepentingan Tuhan. Tetapi memang dunia hari ini mendrive banyak orang untuk hilang dari itu semua. Jadi jangan pernah merasa bahwa engkau memiliki semuanya dan itu milikmu. Bukan berarti saya berkata ini tidak boleh punya harta, tidak boleh punya tabungan, tidak boleh punya rumah, tidak boleh punya hal lainnya. Tidak. Tetapi begini saudaraku, dari Lukas 16 ayat 9 ini, kita boleh mendapatkan satu poin bahwa ikatlah persahabatan dengan Tuhan. Dengar baik-baik. Ikatlah persahabatan dengan Tuhan, mempergunakan mamon. Halo? Artinya begini, ikat persahabatanmu dengan Tuhan, dengan kau gunakan harta benda dan materi yang Tuhan titipkan dalam dirimu. Bukan bersahabat dengan dunia, mempergunakan Tuhan. Halo? Pura-pura tidak mudeng ini. Aduh, ini banyak orang yang pastor nih ngomongnya susah kok. Saya ulang saya lagi. Ikatlah persahabatanmu dengan Tuhan, semakin hari semakin lekat, erat, kuat, dengan mempergunakan atau memperalat mamon itu untuk engkau bisa semakin dekat dengan Tuhan. Kau gunakan hartamu, kau gunakan harta bendamu, materimu, semua. Maka dari itu saudaraku, sekali lagi, ikatlah persahabatanmu dengan mempergunakan mamon. Bukan bersahabat dengan dunia, mempergunakan Tuhan. Tapi di mimbar-mimbar gereja banyak pengajaran yang secara tidak langsung berkata, manfaatkan Tuhan untuk kepentingan dunia. Bersahabat dengan Tuhan itu artinya begini saudara. Keadaanmu ketika memandang tidak ada persoalan apapun kecuali aku terus berkenan kepada Dia. Itu engkau menjalin persahabatan dengan Tuhan. Artinya begini, tidak boleh ada masalah yang lebih besar dari masalah engkau harus berkenan di hadapan Tuhan setiap saat hidupmu.
Sebab kalau kita menganggap ada masalah yang lebih besar dari kita mengutamakan Tuhan, pasti kita akan berjuang mencari jalan keluar dari masalah itu. Betul nggak? Betul nggak, saudaraku? Ketika kita berjuang mencari itu, maka kita fokus kepada hal itu. Dan kita akan berlebihan fokus kepada hal itu. Dan akhirnya kita akan berhenti pada satu titik, memberhalakan masalah itu. Padahal ada banyak masalah dalam hidup kita. Satu belum selesai, datang lagi dua. Dua belum selesai, tiga datang lagi. Kadang hidup ini begitu rumit seperti benang kusut, saudaraku. Bahkan ada masalah-masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Maka saya mau katakan, saudaraku, apa yang tidak mutlak, jangan dimutlakan dalam hidupmu. Amin. Kita harus memandang semua ini sebagai hal minor dalam hidup. Hal mayor hidupmu adalah bagaimana aku berkenan, suatu hari nanti aku bisa masuk ke langit baru, bumi baru. Hidupku bisa kudus setiap saat 24 jam, 7 hari kau berjuang. Itu hal mayor dalam hidup kita. Kalau kau sakit, jangan berhalakan sakitmu. Amin. Kalau kau sedang bermasalah dengan ekonomimu, jangan berhalakan masalah ekonomimu. Kenapa? Karena aku punya Tuhan, di tangan Tuhan yang kuat. Apa yang aku pikirkan? Semiskin atau segagal apapun kau hidup, saudaraku, bukan masalah, asal engkau jadi kekasih Tuhan. Tapi orang tidak mau berjuang sampai di titik aku jadi kekasih Tuhan. Kau mau sehebat apapun kau di dunia ini, kau punya segalanya, kau punya pangkat sekalipun, tidak ada artinya kalau pada akhirnya nanti Tuhan berkata, aku tidak mengenal dirimu. Harus kita ingat selalu bahwa kegagalan yang sesungguhnya adalah ketika kita ditolak suatu hari nanti sebagai sahabatnya Tuhan. Tidak ada kegagalan yang lebih besar dari itu. Manusia mutlak harus jadi sahabat Tuhan. Kalau engkau tidak mencapai level itu, maka engkau percuma jadi manusia. Renungan pagi ini saya berkata, lebih baik jadi hewan daripada jadi manusia tidak bisa memuliakan Tuhannya. Hewan, anjing saya aja bisa nyenengin saya. Oh, Bapak Ibu usia indah belum pernah lihat anjing saya ya. Nanti waktu usia indah atau home ya, saya tunjukin anjing saya. Begitu sayang sama saya. Ya, hewan aja bisa menyenangkan hati Tuhannya. Kita yang diberi akal, budi, pikiran, perasaan, kehendak tidak bisa menyenangkan perasaan Tuhannya. Gagal kita jadi manusia. Anjing saja bisa menyenangkan kita. Maka usahakanlah diri kita menjadi sahabat Tuhan sejak hari ini. Bukan sampai menunggu situasimu kritis, berada di pesawat dan akan meledak dan sebagainya, atau engkau berada di pembaringan di ICU, kau baru berkata, Lord, I need you. Terlambat, saudaraku. Ikuti jejak Tuhan. Ikuti jejak Tuhan Yesus mulai hari ini. Percuma kau jadi orang Kristen kalau hanya datang di hari Minggu dan do nothing. Tidak berjuang jadi orang yang benar-benar menjadi kekasih Tuhan dalam hari-hari hidup. Kau jangan main-main dengan firman Tuhan ini, saudaraku. Orang duduk di sini bisa tangkap, kau bisa main handphone, kau bisa santai, kau bisa lalu lalang, kau bisa tidur, kau bisa apapun. Tapi orang yang tahu bahwa suatu hari nanti kau berhadapan dengan kematian, dia akan menghargai setiap kalimat dari kebenaran firman ini. Dan dia akan merenungkan dan dia akan melakukan kebenaran itu. Kalau engkau tidak berjuang mulai hari ini, saudaraku, kau akan berteriak di ujung lorong kematianmu, beri aku waktu Tuhan. Dan Tuhan akan berkata, terlambat nak, waktumu sudah habis. Jangan lihat manusia. Sekali lagi saya katakan, jangan lihat manusia. Pendeta siapapun, termasuk saya, termasuk siapapun, bisa mengecewakan Anda. Kau lihat Tuhan, kau pandang Tuhan, kau katakan kepada Tuhan, aku mau seperti putra tunggalmu Bapa. Aku berjuang tiap hari. Kita bareng-bareng suarakan kebenaran ini dalam perbuatanmu. Amin. Suarakan kebenaran ini dalam tingkah laku hidupmu, pikiranmu, berucapmu, semuanya. Minta masalah sama Tuhan. Semakin minta masalah sama Tuhan, semakin Anda mengerti bagaimana aku harus hidup menyenangkan perasaan Tuhan. Bukan hanya di teori, tapi di praktek. Bapak Ibu, terakhir saya mau tutup. Jadikan doa jadi nafas hidupmu.
Buat doa itu menjadi mesbah yang paling penting untuk kau bisa menyentuh dia. Kau bisa merasakan setiap roh kalau engkau intim dengan dia. Kau bisa merasakan setiap pengkhotbah, adakah dia punya hubungan dengan Tuhan kalau engkau dekat dengan Tuhan. Kau bisa merasakan setiap pengajaran yang ada di mimbar, setiap pengajaran yang ada di YouTube. Kau bisa merasakan kalau engkau encounter with God. Orang yang hatinya sudah sampai tersentuh oleh Tuhan, saya cuma mau katakan, dia akan haus dan lapar terus. Dia akan mencari Tuhan. Maka mumpung ada kesempatan, pergunakan yang baik. Amin. Siapa yang mau berubah lebih baik untuk Tuhan? Angkat tanganmu, berikan tepuk tangan yang terbaik. Yuk kita bagi berdiri, saudara.